Ya, untuk membuat tutorial bunga yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama ada kain perca. Di sini aku pakai kain organdi atau kain gelas kaca. Kemudian ada gunting, terus ada lilin dan korek apinya. Kemudian benang dan jarum jahit. Lalu ada lem tembak dan pistolnya. Kemudian ada manik-manik seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kita bikin dulu kain perca tadi membentuk pola lingkaran seperti ini. Nah, di sini aku membuat menjadi 3 size. Sebenarnya kalian bebas sih mau bikin menjadi berapa size, tapi di sini aku bikin menjadi 3 size, kecil, sedang, dan besar. Dan masing-masing size ini aku bikin menjadi 3 layer. Kalian boleh bikin menjadi 4 size dengan tiap size itu 5 layer atau berapa layer itu terserah, karena semakin banyak layernya itu korsasenya nanti bakalan semakin bagus. Oh ya, untuk diameter lingkarannya ini terserah aja kalian mau bikinnya seberapa besar korsasenya. Kalau punyaku ini untuk yang lingkaran pertama ini 10 cm, yang kedua 7 cm, dan yang ketiga ini sekitar 5 cm. Dan setiap size ini aku bikin menjadi 3. Kemudian kalau udah disiapin seperti ini, kita nanti akan bakar ujung-ujung lingkarannya. Jadi biar nggak jerawut-jerawut ya. Dan kalau tips kalau mau bakar ini itu harus agak lebih ke dalam. Jadi nanti biar bunganya tuh ada kayak efek melengkung-melengkungnya gitu. Dan untuk saran saya kalau mau bikin korsase yang seperti ini, itu lebih baik pakai kain perca yang jenisnya tuh ringan tapi mengkilat glowing gitu loh, kayak kain organza ini. Kemudian bisa juga pakai kain saten atau kain tisu juga bisa mungkin ya, tapi aku nggak rekomenin pakai kain perca jenis katun karena itu terlalu berat. Kalau ujung-ujungnya kita bakar seperti ini, itu nanti hasilnya kayaknya kurang bisa mekrok gitu loh. Nah, kalau ini semakin dia ngebakar ujungnya itu semakin ke dalam, otomatis nanti ujung-ujungnya tuh kayak keriting-keriting gimana gitu loh. Cuma buat temen-temen yang mau ngebakar ini pakai lilin harus hati-hati, jangan sampai kebakar semua nanti hasilnya angus. Ini aku alhamdulillah diselamatkan karena jenis kainku tuh warnanya hitam, jadi kalau angus nggak begitu kelihatan. Nah, kalau yang kain percanya warnanya agak-agak terang, pasti ini angusnya kelihatan banget. Oke, sekarang kita menuju ke lingkaran yang paling besar. Kita akan bakar semua ujung-ujungnya sampai kain ini habis. Dan kalau ada yang mau nanya cara bikin lingkarannya ini gimana, sebenarnya itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab sih ya, karena bikin lingkaran itu kan gampang banget. Kalian bisa pakai tutup gelas atau pakai bawah botol buat belatnya. Kemudian kamu potong sesuai dengan ukuran itu, atau kalau enggak kalian bikinlah kotak-kotak dulu kainnya, kemudian dilipat jadi 4 bagian. Jadi dilipat dulu dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi, kemudian dibagi 2 lagi. Nah, lalu di ujungnya itu kalian potong menjadi bentuk melengkung. Nah, begitu lipatannya dibuka jadi deh lingkaran. Ini aku juga nggak bunder-bunder banget kok lingkarannya, agak penjol-penjol gitu. Nah, ini dia hasil dari lingkaran yang udah aku bakar tadi. Bentukannya kurang lebih seperti ini, mekrok kayak mangkok gitu, melengkung dengan pinggiran yang agak keriting-keriting gimana gitu ya. Kemudian cara yang kedua, ini kita nanti bakalan tumpuk lingkaran-lingkaran ini menjadi satu kesatuan ya. Nah, kita akan taruh lingkaran yang paling besar ini di posisi yang terbawah dan diurutkan sampai yang terkecil.
Gak usah rapi-rapi saat menumpuk, karena itu yang akan bikin mahkota bunganya itu jadi semakin cantik. Nah, kalau udah, kita akan jahit kainnya di tengah seperti ini pakai benang. Sekarang kita masukkan dulu benangnya ke dalam jarum, kemudian kita ikat. Nah, lalu kita akan mulai menjahit layer-layer tadi supaya lebih kencang dan nggak lepas. Cara jahitnya asal aja, asal kenceng seperti ini. Lalu kalau udah, kita ikat lagi di bagian bawah bunganya. Jadi deh seperti ini. Nah, ini udah cukup kencang. Selanjutnya untuk langkah yang terakhir, kita akan lem di tengah-tengah bunganya menggunakan lem tembak seperti ini. Dan kemudian kita akan taburin payet-payet yang tadi udah kita siapin seperti ini. Semakin banyak payet yang ditaburin akan jadi semakin bagus ya bunganya. Tada, jadi deh bunganya. Gimana? Cantik kan? Gampang banget lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial bunga yang kedua. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain kurang lebih sama sih kayak yang tutorial pertama, yaitu gunting, lem tembak, dan gunnya. Kemudian kain perca ini yang udah dipotong-potong jadi lingkaran. Cuma bedanya kalau tadi itu ada berbagai tingkatan size, kalau ini semua ukurannya diameternya kurang lebih sama. Ini di sini aku pakai diameter 5 cm. Kemudian kain flanel yang warnanya disesuaikan dengan warna kain percanya. Ini aku udah potong juga menjadi bentuk lingkaran kecil seperti ini. Ya, kemudian lilin dan korek api. Di sini aku nggak pakai payet ya. Kemudian untuk langkah yang pertama kita akan bakar ujung lingkaran kain ini menggunakan api lilin dengan hati-hati, jangan sampai melengkung-melengkung kayak yang pertama. Sekarang kita nyalain dulu apinya. Nah, kita tuh ngebakarnya sedikit-sedikit aja, jangan terlalu menjorok ke dalam. Soalnya kalau terlalu menjorok ke dalam, nanti kainnya tuh akan keriting dan melengkung-melengkung gitu. Ini yang penting asal pinggirannya tuh rapi aja. Nah, begini hasilnya. Kalau kita bakarnya cuma sedikit-sedikit, kainnya tuh akan tetap lurus dan rapi, jadi nggak ada yang keriting-keriting. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita lipat dulu kain lingkaran ini menjadi setengah lingkaran seperti ini. Kemudian kita lipat lagi jadi dua lagi menjadi seperempat lingkaran seperti ini. Nah, yang seperempat lingkaran ini nanti akan kita kasih lem dan akan kita tempelkan di kain flanel yang udah siapin tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Nempelnya nggak usah terlalu ke tengah, nggak masalah. Lalu kita lakukan lagi di lingkaran yang kedua dan seterusnya. Oh iya, buat informasi, kalau mau nempelin lem ke kain flanelnya, kalau bisa satu arah ya di tempat lipetannya, jadi biar rapi aja gitu. Nah, untuk susunan mahkota bunganya, untuk susunan yang pertama biasanya itu terdiri dari 5 helai kelopak bunga. Nah, kalau udah 5 ini udah dapet. Lalu untuk yang helai berikutnya kita tempelin di atasnya.
kamu nempelinnya agak ke tengah ya, jadi buat ngisi di bagian tengah-tengah bunganya biar nggak terlalu kosong. Oke, finish. Setelah itu kita rapikan. Jadi helai-helai yang tadi dilipat tadi kita jembreng-jembreng, jadi biar bunganya membentuk kayak setengah pom-pom gitu. Tara, seperti ini hasilnya. Untuk tutorial bunga yang ketiga, kali ini aku memakai bahan tile yang corak. Ini tile apa brokat sih? Tapi kalian boleh pakai bahan selain ini. Ini karena kebetulan aku ada sisa kain lebihan seperti ini, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, gunting, lilin dan korek api, benang dan jarum jahit, lem dan tembakannya. Kemudian ini aku pakai payet setengah belah. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf karena ini aku pakai kainnya kain tile yang corak, dan ini juga udah ada payet tembaknya seperti ini. Dan jadi nanti mungkin kalau hasilnya kurang bagus, mohon dimaafkan karena ini aku susah untuk menghilangkan semua payet-payet tembaknya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ini aku bikin kotak-kotak, jumlahnya 12 piece, tapi untuk kalian terserah kalian mau bikin berapa, karena semakin banyak semakin bagus. Kemudian ada kain flanel lagi yang aku udah bentukin lingkaran. Nah, ini nanti caranya, kainnya kita lipat menjadi dua, lalu kita lipat lagi menjadi dua, lalu setelah itu kita lipat lancip. Kemudian kayak kalau kita mau bikin lingkaran, cuma bedanya kita bikin love. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu setelah itu kita tempelin di kain flanel yang tadi. Caranya pokoknya hampir sama kayak yang tutorial bunga yang kedua, cuma bedanya pada waktu menggunting ujungnya kita bikinnya nggak melengkung tapi lancip, jadi biar dibuka menjadi bentuk love seperti ini. Nah, kita tempelin semuanya satu persatu dan kita tumpuk terus sampai ke atas. Oh ya, ini karena aku pakainya bahan tile, jadi aku nggak bakar ujung-ujungnya ya. Kalau bahan tile ini anti jerawut-jerawut, dan ini bakalan lebih bagus kalau jerawut-jerawut malahan. Ya, ini aku udah hampir selesai, lembaran kainnya udah hampir habis. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekali lagi aku katakan, semakin banyak kainnya, dia akan semakin bagus bunganya. Ya, ini udah selesai. Kemudian nanti di tengah-tengahnya kita akan kasih payet. Kita kasih lem dulu, lalu kita tempelin payet belah yang tadi. Nah, seperti ini cara.
untuk tutorial bunga yang ketiga, gampang juga kan diikutinya? Oke, ketiga bunganya sekarang udah jadi. Gampang dan cepet banget kan cara bikinnya? Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Buat kalian di rumah, selamat mencoba ya. Semoga menginspirasi.